Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Pertarungan dahsyat antara Reksapati sang harimau terbang melawan Brajadenta alias si Dewa Maut telah dimulai. Siapa yang lebih unggul? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Wuss, seberkas sinar berwarna putih langsung melesat ke arah Brajadenta. Namun si Dewa Maut itu telah cepat melenting ke atas dan buar. Serangan itu tak mengenai sasaran, tapi tanah tempat pukulan jarak jauh Reksapati mendarat amblong sedalam setengah badan manusia dewasa. Begitu mendarat kembali, Brajadenta terkesiap menyaksikan kehebatan tenaga dalam Reksapati. Maka, tanpa membuang waktu lagi, tubuhnya segera berkelebat mengawali serangannya. Suasana sore di perguruan harimau terbang segera berhias teriakan kemarahan dari sebuah pertempuran hebat. Para murid Reksapati hanya bisa menyaksikan dari jarak jauh. Mereka tentu saja tak mau tertimpa pukulan jarak jauh yang nyasar. Lewat 10 jurus kemudian, gelap hampir menerpa. Tubuh Reksapati dan Brajadenta yang sedang bertempur hampir tak terlihat lagi, karena begitu cepat mereka bergerak. Yang terlihat hanya bayang-bayangan tubuh mereka saja. Memasuki jurus ke-12, Brajadenta melepas kain merah yang bergayut di pundaknya yang langsung dikibaskan ke wajah Reksapati. Bau harum segera tercium. Pendekar harimau terbang yang sudah kenyang makan asam garam rimba persilatan melompat menjauhi ajang pertempuran. Kau sangat licik, Brajadenta, desis Reksapati beringas. Pendekar harimau terbang menyadari adanya racun yang terkandung dari bau harum yang berasal dari kibasan kain merah di tangan Brajadenta. Maka segera ditelannya sebuah pil berwarna merah sebagai obat penawar racun. Tak lama kemudian, tubuh Reksapati kembali melayang. Kedua tangannya terpentang lebar, segera ditangkupkan sambil menyalurkan seluruh kekuatan tenaga dalam pada kedua tangannya. Lalu tiba-tiba, kedua tangannya menghentak ke depan. Wuss! Brajadenta tak mau kalah. Kedua tangannya pun dihentakkan memapak serangan Reksapati. Buah! Terdengar ledakan keras menggelegar, disertai kepulan asap tebal-tebal akibat bertemunya dua pukulan bertenaga dalam tinggi. Dari kepulan itu, tubuh pendekar harimau terbang melayang ke belakang, langsung membentur tembok gerbang. Buah! Tak ayah lagi, tembok setebal 2 jengkal itu jebol, dan tubuh pendekar harimau terbang itu terbanting ke tanah tanpa dapat bangun lagi. Perlahan-lahan dari hidungnya mengalir darah segar. Si Dewa Maut sendiri terjajar mundur beberapa tindak. Dari sini jelas terbukti kalau tenaga dalamnya lebih unggul. Dan dia hanya menatap dingin pada tubuh Reksapati yang tak bergerak lagi. Guru! Guru! Menyaksikan gurunya telah mati, para murid perguruan harimau terbang segera menghambur ke arah Reksapati. Sebagian segera berhamburan mengeroyok si Dewa Maut.
Namun Brajadenta melayani sambil tertawa-tawa. Sekali kedua tangan dan kakinya bergerak, satu persatu murid perguruan harimau terbang itu segera berjatuhan ke tanah. Namun, tak satu pun dari mereka yang menjadi ciut nyalinya. Bahkan dengan melihat kematian teman-temannya, semangat mereka menjadi bertambah. Tiap kali Brajadenta mengayunkan tangan, 4-5 pengeroyoknya segera meregang nyawa. Dan sebelum gelap benar-benar menyelimuti perguruan harimau terbang, seluruh murid telah melayang tak tersisa. Sementara itu, seorang bocah perempuan berumur 12 tahun berjalan mendekati si Dewa Maut. Matanya menatap tajam tanpa sedikit pun merasa takut. Bocah perempuan anak Resapati yang bernama Inkan Putri ini mengepalkan kedua telapak tangannya. Giginya bertaut kuat, menyimpan hawa dendam hebat. Sedangkan Brajadenta memandang penuh nafsu membunuh. Namun, sebelum sesuatu yang tak diinginkan terjadi, tiba-tiba berkelebat satu bayangan menyambar tubuh Inkan Putri dan menghilang dengan cepat. Wuss! Si Dewa Maut hanya memandang dengan sinar mata penuh kemarahan, dan dengan langkah perlahan, yang mendekati tubuh Resapati yang telah terbujur kaku. Dan tangannya pun segera merogoh ke balik baju Resapati. Setelah berhasil mendapatkan benda yang dicarinya, Brajadenta tertawa terbahak-bahak. Di tangan kanannya kini tergenggam batu kumala hitam. Tertimpa gelap, batu itu memancarkan sinar merah, hingga membuat baju Brajadenta yang berwarna ungu menjadi bersemu merah. Dengan perasaan puas, si Dewa Maut segera berkelebat berlalu dari tempat itu. Suara tawanya yang panjang masih terdengar hingga beberapa lama. Puluhan pengemis dan gelandangan di Kadipaten Bumi Raksa berhamburan keluar dari sebuah kuil bobrok yang dikenal dengan nama Kuil Saloka. Lelaki perempuan, tua muda, besar kecil, berjalan dari rumah ke rumah, dari kedai ke kedai, dari tempat satu ke tempat lainnya. Mereka berusaha mengais mencari sesuatu yang dapat digunakan sebagai penyambung hidup. Tubuh mereka kotor, terbungkus pakaian compang-camping. Tulang-tulang tubuh mereka menonjol, menandakan suatu penderitaan yang akrab dengan keseharian mereka. Tak hanya umpatan dan cacian yang diterima, bahkan seringkali mendapat siksaan dari orang-orang yang merasa terganggu karena kehadiran mereka. Tempat-tempat sampah dikais, tapi tak jarang mereka menyorotkan sinar mata kekecewaan karena tak menemukan apa yang sedang dicari. Namun, kadangkala ada orang yang begitu baik hati dengan memberi makanan sekedarnya ataupun sekeping uang logam. Para pengemis dan gelandangan Kadipaten Bumi Raksa itu memang telah begitu akrab dengan penderitaan. Dan karena keakraban itulah yang membuat mereka sadar akan pentingnya bertawakal. Hidup mereka penuh kesulitan. Karena mereka berani hidup, mereka pun harus berani menghadapi kesulitan. Sebelum manusia dilahirkan, tak pernah merasakan sakitnya dicubit orang. Sakitnya menerima ejekan dan hinaan. Sakitnya badan ketika harus berusaha keras untuk dapat terus hidup. Sakitnya batin ketika harus menerima cobaan yang datang bertubi-tubi. Tapi setelah terlahir dan menghirup udara di dunia, mereka pun segera merasakan apa yang belum pernah dirasakan. Rasa sakit berbagai wujud penderitaan segera menimpa. Penderitaan datang tak kunjung berhenti selama hayat masih dikandung badan. Seorang pengemis memasuki sebuah kedai di kota Kadipaten Bumi Raksa. Usianya masih muda, berusia sekitar 20 tahun. Tubuhnya kurus garing dengan tulang-tulang menonjol, terbungkus hias kulit kotor tak terurus. Matanya cekung, tulang rahangnya tampak kokoh, seperti menandakan kekerasan hatinya untuk mengarungi samudra kehidupan. Baru melangkah beberapa tindak dari ambang pintu kedai, seorang pelayan mengusirnya. "Aku bukan hendak mengemis, Pak. Aku hendak makan. Dan aku pun akan membayar.
sergap pengemis muda itu. "Kedai ini tidak melayani pembeli semacammu," kata pelayan kedai menghina. Pengemis muda yang terhina ini menarik napas panjang. "Aku membayar dengan uang kok, Pak. Dan apakah pemilik kedai ini tak butuh uang?" "Sudah aku bilang, kedai ini tidak melayani pembeli semacammu. Segera enyah dari tempat ini," bentak pelayan kedai itu sambil mengayunkan tangannya ke wajah pengemis muda yang berdiri tak jauh darinya. Tapi pelayan itu menjadi terkejut ketika merasakan ayunan tangannya berhenti di udara. "Biarkan dia masuk." Tiba-tiba terdengar suara bernada memerintah. Dengan serta-merta, semua orang yang berada di dalam kedai menolehkan kepala. Tampak di jajaran meja pojok ruangan terlihat dua orang wanita tengah duduk santai. Agaknya suara tadi berasal dari salah satu dari dua wanita ini. Mereka sama-sama cantik dan berbaju hitam. Yang satu berumur kira-kira 23 tahun dan seorang lagi masih sangat belia, berumur 17 tahun. "Biarkan dia masuk, Pak," ujar wanita yang berumur 23 tahun. Melihat penampilan kedua wanita ini, pelayan kedai ini segera berbalik dan dia segera berlalu dari tempat itu untuk melakukan tugasnya kembali. Pengemis muda yang merasa mendapat angin itu segera melangkah masuk. "Terima kasih ya, Nona," ucap pemuda pengemis ini sambil mengelingkan mata mencari tempat duduk kosong. Kau duduk di sini saja," ujar wanita yang berumur 23 tahun itu sambil menunjuk kursi di hadapannya. Mendengar kalimat itu, semua orang yang berada di dalam kedai kembali menolehkan kepala. Dan tiba-tiba, seorang laki-laki berewokan tiba-tiba tertawa keras. "Dunia sudah gila. Tidak adakah lelaki yang lebih berharga daripada seorang pengemis?" kata lelaki berewokan itu mengejek. Yang diejek cuma melirik mata tanpa perubahan air muka. "Pengemis hina, jangan mengotori tempat ini." Buat. Mendadak, lelaki berewokan itu menggebrak meja. Seketika, cangkir yang berada di hadapannya meluncur deras ke arah pengemis yang baru datang itu. Sejengkal sebelum cangkir menyentuh tubuh pengemis itu, tiba-tiba gadis berbaju hitam yang lebih tua mengibaskan tangan kanannya. Wus! Seketika cangkir itu berhenti di udara, kemudian jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Lelaki berewokan itu terkejut. Apa yang terjadi selanjutnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.